Di masa lalu, ketika kerajaan-kerajaan di tanah Jawa saling bersaing untuk memperluas kekuasaan, hiduplah seorang pangeran muda bernama Bandung Bondowoso. Ia adalah seorang ksatria yang dikenal gagah berani, dengan tubuh kekar, wajah tegas, dan sorot mata tajam. Nama Bandung Bondowoso bergema di seantero negeri karena keberaniannya di medan perang. Namun, di balik kehebatannya, ia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, ambisius, dan tidak mudah mengalah. Bandung adalah putra dari seorang raja besar yang memerintah dengan tangan besi. Sejak kecil, ia dididik untuk percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dan kelemahan adalah aib yang harus dihindari. Ayahnya sering berkata, hanya mereka yang kuat yang pantas memimpin. Hal ini membentuk kepribadian Bandung menjadi sosok yang mengagungkan kekuasaan dan keberhasilan semata. Seiring waktu, Bandung tumbuh menjadi ksatria yang tangguh dan dihormati banyak orang. Namun, di balik keberaniannya, ia menyimpan luka batin yang mendalam. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah kekuatan cukup untuk membuatku dihormati? Apakah aku hanya dihargai karena keberanianku di medan perang? Pertanyaan itu sering menghantui pikirannya, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya kepada siapapun. Suatu hari, ayah Bandung memberikan misi besar kepadanya. Ia diperintahkan untuk menaklukkan kerajaan Prambanan, sebuah kerajaan kecil yang kaya dan strategis. Dengan pasukan besar dan persenjataan lengkap, Bandung berangkat ke Prambanan. Tanpa banyak perlawanan, ia berhasil merebut kerajaan itu. Kemenangan ini semakin menambah rasa percaya dirinya. Namun, di Istana Prambanan, Bandung bertemu dengan seorang putri bernama Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang membuatnya terpana. Wajah sang putri yang lembut, mata yang bercahaya, dan sikap anggun membuat Bandung jatuh hati pada pandangan pertama. Ia segera memutuskan bahwa Roro Jonggrang harus menjadi istrinya. Meski merasa terpesona, Roro Jonggrang menyadari bahwa Bandung adalah pria yang angkuh dan hanya mengandalkan kekuatannya. Ketika Bandung melamarnya, Roro Jonggrang menolak dengan sopan. "Tuan," katanya, "aku hanya akan menjadi istrimu jika kau mampu membangun 1000 candi dalam satu malam." Roro Jonggrang sengaja memberikan syarat yang tampaknya mustahil untuk dipenuhi. Bandung, yang merasa tertantang, menerima syarat tersebut dengan penuh keyakinan. Ia segera memanggil para jin untuk membantunya menyelesaikan tugas itu. Dengan kekuatan gaib dan bantuan para jin, ratusan candi mulai berdiri hanya dalam beberapa jam. Melihat hal itu, Roro Jonggrang mulai merasa khawatir bahwa Bandung akan berhasil memenuhi syaratnya. Dalam kecemasannya, Roro Jonggrang merancang strategi untuk menggagalkan usaha Bandung. Ia meminta para pelayan istana membakar jerami dan memukul-mukul lesung untuk menciptakan suara seperti ayam berkokok. Suara itu membangunkan para jin yang mengira fajar telah tiba. Mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka sebelum 1000 candi selesai. Ketika Bandung menyadari bahwa candi-candi itu belum genap 1000, ia sangat marah. Ia merasa dikhianati oleh Roro Jonggrang. Dalam kemarahannya, ia mengutuk sang putri menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang terakhir. Namun, setelah kemarahannya mereda, ia mulai merenungi perbuatannya. Bandung menyadari bahwa sifat keras kepala dan egonya telah membutakan hatinya. Ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Roro Jonggrang. Dalam keheningan, ia mulai memahami bahwa kekuatan dan ambisi saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang baik. Setelah peristiwa itu, Bandung mengubah hidupnya. Ia memutuskan untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan peduli kepada rakyatnya. Ia mulai mendengarkan pendapat orang lain, termasuk para penasihatnya, yang selama ini ia abaikan.
Ia juga mengabdikan dirinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Prambanan, sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya. Kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Bandung menunjukkan bahwa manusia dapat berubah dan belajar dari kesalahan mereka. Ia menjadi contoh bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kebijaksanaan dan kemampuan untuk mendengarkan suara hati. Roro Jonggrang, di sisi lain, menjadi simbol kecerdasan dan keberanian. Ia mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran tidak boleh tunduk pada kekuatan semata. Meski kisahnya berakhir dengan tragedi, Roro Jonggrang meninggalkan warisan berupa nilai-nilai tentang pentingnya integritas dan keberanian untuk melawan keangkuhan. Hingga kini, Candi Sewu berdiri megah di Jawa Tengah sebagai saksi bisu dari legenda ini. Setiap batu candi mengingatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang cinta, keadilan, dan penebusan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti Bandung yang berubah dari seorang ksatria angkuh menjadi pemimpin bijaksana, kita pun bisa belajar dari kesalahan kita dan melangkah ke arah yang lebih baik. Bandung Bondowoso mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang kemenangan di medan perang, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan untuk kebaikan bersama. Legenda ini akan terus hidup, menginspirasi setiap orang untuk mengejar ambisi dengan hati yang tulus dan kebijaksanaan yang mendalam. Sebab pada akhirnya, kehormatan sejati adalah tentang bagaimana kita membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita.